Pejabat, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Kami hormati dan kami doakan semua. Mudah-mudahan sisa usia kita senantiasa Allah bimbing ke hidayah dan petunjuknya, dan dimudahkan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan soleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, malam ini kembali bisa sama-sama meringankan langkah kaki, mengikhlaskan hati, salat di Masjid Raya Ahmad Yani, masjid kebanggaan orang Sulawesi Utara. Adalah masjid raya yang begitu indah dan begitu bagus, meskipun jamaahnya masih sangat membutuhkan untuk diberikan semangat supaya memadati dan meramaikan masjid ini, karena sesungguhnya masjid dibangun bukan hanya untuk megahnya saja, tetapi masjid dibangun untuk maslahat kaum muslimin, baik itu taklim, baik itu musyawarah dan ibadah-ibadah lainnya. Alhamdulillah Masjid Raya salah satu di antara programnya adalah melaksanakan buka puasa Senin dan Kamis, dan tadi Pak Ketua memberikan busyra, kabar gembira buat kita semua. InsyaAllah Masjid Raya akan mengcover menu buka puasa untuk Senin dan Kamis. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki mereka, dan semoga semakin banyak orang yang datang berbuka puasa Senin dan Kamis di masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua juga tadi ada pengumuman, insyaallah kalau selama ini kita takut berkegiatan di Masjid Raya karena diminta bayar, kata Pak Ketua insyaallah tidak dibayar. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak punya kegiatan, bismillah pelan-pelan saja ke sini, jumpa langsung dengan Pak Ketua, gratis insyaallah. Tentu ini nikmat dan karunia yang sangat besar. Tidak mudah mendapatkan tempat yang begini indah, rapi dan bersih. Kemudian kita disambut dengan hangat oleh Pak Ketua. Tentu beliau belum lama, baru beberapa minggu mungkin. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama untuk beliau, Allah jaga, Allah berikan usia yang panjang dan barakah insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya pada hari Kamis atau malam Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani ini, setiap selesai maghrib menjelang Isya ada ceramah atau ada kajian Islam yang mempergunakan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan sejak awal saya sebutkan kepada antum semua yang sudah biasa ikut, bahwa kajian tafsir ini adalah kajian yang dibutuhkan oleh setiap orang Islam. Karena sumber pengambilan hukum Islam kita itu yang pertama Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa mengelah, tidak ada orang yang bisa melawan kalau Al-Quran sudah berbicara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi. Maka siapapun manusia, dia adalah rugi. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali 4 mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mengelah dari apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkaji tafsir ini adalah keharusan bagi kita kaum muslimin. Dan kita bersyukur alhamdulillah Masjid Raya Ahmad Yani memfasilitasi kita untuk membuat kegiatan ini. Tinggal ya mudah-mudahan bisa kita ramaikan kegiatan-kegiatan ini. Sesungguhnya duduknya kita adalah begitu besar pahala. Malaikat-malaikat datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tustaghfaru lahumul malaikah. Datang malaikat-malaikat memintakan ampun bagi mereka satu persatu. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, hapuskan dosa dan kesalahan orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Disebutkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nama kita satu persatu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa intidharu sholati ba'da shalah." Selesai melaksanakan salat maghrib, menunggu salat isya, dicatat mereka seperti orang sedang melaksanakan salat. Ini diantara fadilah-fadilah yang Allah berikan bagi mereka yang duduk setelah salat maghrib, menunggu salat isya dan mendengarkan ceramah agama. Maka dari itu luruskan niat, mari sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lewat satu pintu yang agung dan mulia ini, yaitu mendengarkan ceramah atau menuntut ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 30.
Dan malam ini kita akan ambil 30, 31, 32 sampai 33 insyaallah. Sebelum kita akan menjelaskan ayat-ayat ini, mari sama-sama kita dengarkan dulu tilawah ayat ini. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah hafal, memurajaah kembali hafalan kita. Bagi Bapak Ibu yang setengah hafal, mudah-mudahan bisa menambah, mempermantap lagi bacaan kita setelah mendengarkan tartilnya. Karena memang kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzil. Allah menginginkan Al-Quran dibaca sebagaimana dia diturunkan. Maka meskipun kita orang Jawa, jangan baca Al-Quran dengan logat Jawa. Orang Bugis, jangan baca Al-Quran dengan logat Bugis. Orang Gorontalo, jangan baca juga Al-Quran dengan logat Gorontalo. Orang Ternate, orang Sangir, mohon maaf, jangan baca dengan logat Sangir atau logat Ternate, tetapi bacalah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Wajib kita membacanya dengan tartil. Dan itu disebutkan ulama Al-Qurra, ulama-ulama qari, bahwa belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Ya, saya ulangi, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau di jamaah masjid ini enggak ada yang belajar ilmu tajwid, berdosa seluruhnya jamaah masjid ini. Karena fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Nggak boleh ada orang yang tidak membaca sebagaimana dia diturunkan. Nah, saya manfaatkan sedikit waktu ini untuk memberikan contoh bacaan tartil beberapa ayat yang akan kita kaji sebentar nanti insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu bila dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, bertambahlah iman-iman mereka. Mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an tadi bertambah kembali iman-iman kita. Dan kata Nabi, al-qari'u wal mustami'u sawa'un fil ajri. Orang yang membaca dan orang yang mendengar pahalanya sama. Satu huruf adalah 10 pahala. Seperti kata Nabi, man qara'a harfan minal qur'ani falahu asyar. Siapa baca satu huruf Al-Quran, 10 pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Maka cukuplah dengan duduk sebentar tadi, sudah sekian banyak pahala yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikat yang kita dapatkan.
jikalau Bapak Ibu tidak menutup telinga pada waktu saya membacakan ayat-ayat tadi itu. Baik, mari kita mulai penjelasan ayat 30 surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah, berfirmanlah Allah kepada malaikat, hei malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di bumi khalifah. Kata Imam Ibnu Katsir, wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu pada waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Siapa khalifah itu? Kata Imam Ibnu Katsir, khalifah di sini maksudnya adalah laisal muradu hahuna bil khalifati Adam alaihi salam faqat kama yaqulu ta'ifatun minal mufassirin. Yang dimaksud dengan khalifah di sini bukan seperti pernyataan banyak orang adalah Nabi Adam, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah adalah aku akan menciptakan di muka bumi manusia yang akan beranak pinak. Manusia yang akan mengendalikan dunia ini. Maka setiap kita adalah khalifah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makanya seluruh yang ada di muka bumi ini tunduk dengan khalifah itu. Kalau kemarin saya bilang, kerbau yang begitu besar, kekuatannya begitu, wah, anak kecil yang tarik hidungnya, dia ikut kepada anak itu. Tunduk kerbau kepada anak kecil, karena sang anak itu adalah khalifah. Harimau yang begitu galak, yang begitu memangsa, di kebun binatang hanya dipakai untuk bermain-main oleh pawangnya. Tunduk harimau kepada khalifah, kepada manusia. Kalau kita mempergunakan ilmu ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita khalifah. Bahkan kambing, sapi, ayam, dan binatang-binatang ternak yang lainnya yang dihalalkan bagi kita, itu Allah ciptakan untuk kita. Ada kan orang begini nih, Ustaz, saya yang pelihara kambing ini dari kecil, saya kasihan kalau mau disembelih, saya nggak mau makan. Ya, nah jawaban kita secara syariat bahwa ya kita kasihan dengan binatang itu kalau cukup lama kita yang pelihara, tapi Allah ciptakan dia untuk kita. Jangan sampai ada hukum, oh nggak boleh dimakan ini. Nah, kapan kita mengatakan ini nggak boleh dimakan? Karena saya yang pelihara, maka kita telah mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Ya, tidak boleh orang atau manusia menghalalkan yang diharamkan Allah atau sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat-malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Apa komentarnya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Ya Allah, ataj'alu fiha, engkau akan menciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, orang-orang yang akan membuat kerusakan, wa yasfiku ad-dima, mereka akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami malaikat ini terus dan terus bertasbih kepadamu, taat dengan seluruh perintahmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawab Allah, malaikat, yang ku tahu kalian enggak tahu. Pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwa khalifah yang Allah akan ciptakan di muka bumi ini akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Dari mana? Ya, malaikat tahu ini. Dijelaskan di sini panjang lebar, saya tidak perlu bacakan kepada antum. Jadi begini, sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia, sudah lebih dulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan iblis.
Ya. Jin dan iblis. Jin ini Allah ciptakan di surga. Iblis Allah ciptakan sebagai pemimpin dan penguasa bumi. Namun iblis ini di bumi karena dia menganggap dia adalah penguasa, Allah muliakan dia dengan kekuasaan itu, sombong dia. Maka antar sesama iblis saling bertengkar, saling membunuh, bahkan menumpahkan darah. Akhirnya Allah kirimkan malaikat untuk mengadili mereka. Malaikat yang dikirim kepada mereka untuk mengadili, mereka bunuh juga. Akhirnya Allah musnahkan iblis. Tidak ada ngoni di bumi. Nah, dari situlah pengetahuan. Tapi ini cerita kurang masyhur di kita. Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu. Nah, akhirnya pada waktu Allah menyebutkan kepada malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi ini. Nah, malaikat sudah tahu, aduh, mau diciptakan lagi orang yang menumpahkan darah ini. Orang malaikat mau dikirim ke sana, dia bunuh lagi 4 orang. Makanya malaikat bilang, sudah cow, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurangkah tasbih kami? Kurangkah ibadah kami? Tidak cukup ketaatan kami ini untukmu? Tapi Masya Allah, Allah bilang dengan kalimat yang cukup singkat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang aku tahu, kalian tidak tahu. Ini bahasa bos-bos biasanya. Ya. Kan biasa bos-bos itu memerintahkan kepada anak buah banyak protes. Nah, kalimat pemungkasnya bos itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang aku tahu, kalian tidak tahu. Baking job, apa yang saya perintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat ini kepada para malaikat-malaikat. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakanlah khalifah ini. Yaitu yang pertama diciptakanlah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau di sini disebutkan khalaqallahul malaika yaumal arbi'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat pada hari Rabu. Wa khalaqal jinnu yaumul khamis. Jin Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam yaumal jum'ah. Dan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Besok, ya. Makanya hari Jumat itu bagi kita orang Islam jangan samakan dengan hari-hari yang lain. Itu hari yang Allah ciptakan manusia. Ya. Fakafara qaumun minal jinni. Namun bangsa jin ini sebagian mereka ingkar dan kafir, durhaka. Fakanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatiluhum. Nah, jin-jin ini karena sebagian mereka ingkar dan durhaka, Allah kirimkan kepada mereka malaikat untuk mengadili, namun mereka bunuhlah malaikat seperti cerita yang saya ceritakan tadi itu. Maka disinilah kemudian malaikat itu trauma kalau mau diciptakan lagi ada penghuni dunia. Namun setelah protesnya atau tidak setujunya malaikat akan ciptaan Allah tentang khalifah ini, Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, yang aku tahu kalian tidak tahu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah ceritakan di ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajari Adam ilmu, nama-nama benda. Dan ini salah satu di antara kemuliaannya manusia adalah karena ada ilmu. Maka manusia yang punya ilmu itu mulia dia. Antum lihat, mau ilmu hitam mulia, dimuliakan oleh pengikutnya. Apalagi ilmu Al-Quran sangat mulia. Sedangkan ilmu negara saja mulia. Ilmu bisnis mulia. Orang yang punya ilmu itu mulia. Sampai malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam cuman karena ilmu ini. Coba antum dengar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajari ilmu kepada Nabi Adam, nama-nama benda-benda, summa 'aradahum 'alal malaika. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Adam, coba tanya kepada malaikat, apa namanya ini? Apa namanya ini? Malaikat enggak bisa jawab karena enggak tahu apa-apa. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Coba kalian sebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Kalau betul-betul kalian adalah benar, kata Allah kepada malaikat ini. Ditanya kepada Adam, Adam sebutkan, ini namanya benda ini namanya benda ini. Maka setelah ditanya kepada malaikat, malaikat tidak bisa menjawab. Maka kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Disinilah ya tawaduknya malaikat. Disinilah pengakuan malaikat bahwa kami tidak ada apa-apanya. Ternyata kalau engkau belum ajarkan, kami tidak tahu. Maka kata para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa? Mana yang lebih mulia? Nabi Adam atau malaikat? Manusia atau malaikat? Yang lebih mulia adalah manusia. Kemuliaan manusia ini ada 3. Yang pertama, khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakan manusia dari tangannya sendiri. Atau dengan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan yang mulia menciptakan manusia. Wa nafakha fihi ruh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Nanti akan saya ceritakan tafsirnya. Wa asjada lahul malaikah. Lalu malaikat-malaikat sujud kepada Nabi Adam. Inilah mulianya manusia daripada malaikat. Ya, kenapa dia menjadi mulia? Tapi dengan catatan, kalau manusia punya ilmu, kalau manusia mengamalkan ilmunya, maka dia akan mulia, lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia tidak punya ilmu, manusia tidak mau belajar, atau dia punya ilmu dan dia injak-injak ilmunya, maka dia lebih jahat daripada binatang. Kalau dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bilang, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini manusia-manusia yang keparat dengan ilmunya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, saya kembali kepada pembahasan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza maqamun dzakara Allah Ta'ala fihi syarafu Adam 'ala al-malaikah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Bimakhtussa bihi min ilmi asma'i kulli syai'in. Allah khususkan Nabi Adam punya ilmu yang khusus yang tidak dimiliki oleh malaikat-malaikat. Wa hadza kana ba'da sujudihim lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud memuliakan Nabi Adam dan manusia di hadapan malaikat. Wa inna ma qaddama hadzal faslu ala dzalika limunasabati ma baina hadzal maqamu wa adamu ilmihim bi hikmati khalqil khalifah. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirkan pembicaraan ini sebelum ditanya kepada malaikat tentang penciptaan khalifah, dikarenakan kemuliaan manusia atau Nabi Adam di hadapan malaikat-malaikat. Itu ya penjelasan Imam Ibnu Katsir. Fa akhbarahumullahu ta'ala bi annahu ya'lamu ma la ya'lamun wa lihadza dzakara ta'ala hadzal maqam aqba hadha lahum syarafu Adam bima faddala alaihim fil ilmi. Ya, sekali lagi kemuliaan ilmu ini ya, maka Nabi Adam atau manusia menjadi mulia di hadapan orang-orang yang lain. Makanya kalau orang mau mulia, sampai anak-anak mau jadi mulia, fasilitasi mereka untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini ada 2. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa. La tansau hadzal doa. Jangan kalian tinggalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba'. Dan daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung daripada doa yang tidak pernah engkau ijabah. 4 hal ini Nabi perintahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang pertama sekali lagi, selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung darimu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang hafal hadis, tapi tidak pernah tahajud di malam hari. Jarang dia puasa Senin Kamis.
Jarang dia mengamalkan amalan-amalan sunnah. Padahal dia tahu hukum-hukumnya. Ini menandakan ilmunya tidak bermanfaat. Sementara antum cuma dengar-dengar ceramah, nggak pernah duduk di bangku kuliah agama, apalagi sekolah di luar negeri, nggak pernah. Cuma dengar-dengar ceramah, tapi masya Allah tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Masya Allah Senin Kamis antum jaga. Masya Allah tahajud tetap antum lestarikan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Mereka-mereka yang duduk di bangku pendidikan, hafal hadis, hafal Al-Quran, tapi masya Allah nggak pernah salat berjamaah. Kasar muamalannya orang lain. Maka ilmu yang bermanfaat ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, salah satu kemuliaan seseorang adalah memiliki ilmu yang bermanfaat, dan Nabi Adam menjadi mulia di hadapan malaikat karena ilmu yang bermanfaat yang diperoleh oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Imam Ibnu Katsir, falamma dhahara faslu Adam alaihi salam 'alal malaikah. Pada waktu malaikat-malaikat paham ternyata Nabi Adam lebih mulia daripada kami. Pada waktu malaikat-malaikat mengakui ternyata Nabi Adam ya lebih mulia daripada kami. Fi sardihi ma 'allamahu Allah taala min asma'il asya'. Karena Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu yang kami sebutkan tadi itu. Qala Allah taala lil malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada malaikat, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard?" Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai malaikat, aku tahu yang gaib baik yang di langit maupun yang di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bahkan yang kalian rahasiakan, yang kalian sembunyikan dalam hati, aku tahu. Ini sebetulnya pelajaran juga bagi kita, Pak. Kan Bapak Ibu semua ini nih, saya nggak tahu isi hatinya Bapak Ibu ini apa. Tapi Allah tahu. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama mereka berdua masuk neraka. Sahabat protes, ya Rasulullah, orang yang membunuh masuk neraka, iya. Tapi kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa orang yang terbunuh itu sebetulnya dia punya niat lebih dulu untuk membunuh. Tapi orang dapat remeh pada dia, ya. Didahului dia sama pembunuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Nah, kita itu begitu. Niat kita, maksud kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Saya di rumah Quran, rumah tahfizul Quran, itu sudah kenal. Ada orang datang bergabung, Ustaz, boleh jadi ustaz pemurid? Oh boleh, orang belajar Quran, kenapa? Ternyata karena dia tahu ada bimbingan akhwat kami juga penghafal Al-Quran, oh niatnya supaya ustaz kasih akhwat nanti bisa menikah dengan akhwat penghafal Quran. Jadi setelah dapat apa yang dia niatkan, sudah tidak pernah muncul menghafal Quran. Mana si fulan? Semakin menjauh, ya. Nah, Allah tahu apa isi hati kalian. Saya mungkin nggak tahu. Maka dari itu luruskan niat. Setiap kita melaksanakan amalan soleh, lebih dulu adalah niat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Seluruh amal itu tergantung daripada niat kita masing-masing. Bapak duduk di sini betul-betul mau mendengarkan ceramah, masya Allah, pahala begitu luar biasa. Tapi kalau kita duduk di sini hanya supaya dilihat sama Pak Ketua BTM, dilihat supaya teman-teman, supaya saya ini orang soleh, rajin ikut taklim, rajin mendengarkan ceramah. Cuma itu niat kita, cuma itu yang akan kita dapatkan. Ya, maka hati-hati kita. Malaikat saja kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu yang kalian nampakkan dan yang kalian rahasiakan. Aku tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada malaikat, apalagi kita manusia. Maka jangan antum pernah mengira, jangan pernah antum berpikir bahwa oh, nyanda aku orang tahu kita peniat ini. Allah Subhanahu wa taala tahu niat-niat jahatnya kita. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah bilang, wallahu a'lamu kha'inatu a'yun. Sampai pengkhianatan mata kita Allah tahu. Mata ini sering berkhianat. Antum sudah lihat ini Cadeko kemari.
Pura-pura nggak dapat lihat karena masih jauh, kasih dekat dulu. Nanti sedekat baru ke sana. Astagfirullah. Ya. Baru pura-pura dengan teman-teman. Astagfirullah. Allah tahu pengkhianatan antum, ya. Kalau sudah lihat tadi dari jauh, oh kasih dekat dulu, ya. Sampai yang seperti itu pun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu a'lamu kha'inatu a'yun. Allah tahu pengkhianatan mata-mata kalian, ya. Jadi jangan anggap sepele maksiat, dosa yang kecil yang kita laksanakan lalu itu tidak ada apa-apanya, tetap akan tercatat, ya, dan akan kita lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, setelah semua ini dan malaikat betul-betul paham bahwa Nabi Adam hebat, luar biasa. Dia tahu nama-nama benda-benda. Dia punya ilmu yang telah Allah ajarkan yang Allah tidak ajarkan kepada kami. Dan malaikat sudah merasa bersalah karena menganggap khalifah yang Allah akan ciptakan ini hanya akan menumpahkan darah, hanya akan membuat kerusakan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam." Hei, malaikat-malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, di sini ada orang awam berpemahaman, kenapa iblis tidak sujud? Kata mereka, wajarlah kalau iblis enggak sujud. Karena yang Allah perintahkan yang sujud itu adalah malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, itu jawab orang-orang di luar sana. Mereka bilang, jadi iblis itu enggak durhaka sama Allah. Iblis itu ngikutin aja karena yang Allah perintahkan adalah malaikat untuk sujud, bukan iblis. Itu kalau antum baca satu ayat saja, tapi kalau antum baca ayat yang lain lagi, ya. Jadi kalau cuma satu ayat ini, memang kita akan lihat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka sujudlah malaikat-malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia angkuh, dia sombong, dan termasuklah dia golongan-golongan yang kafir. Nah, ini kalau di Al-Baqarah ayat 33. Tapi kalau kita lihat di ayat yang lain, misal di surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Iblis yang dari bangsa jin yang bersama-sama dengan malaikat pada waktu itu, mereka semua golongan diperintahkan untuk sujud. Fafasaka an amri rabbih, tapi dia fasik, mengingkari perintah Tuhannya, maka jadilah dia kafir. Jadi memang di Al-Baqarah tadi Allah perintahkan adalah malaikat teks ayatnya, tapi di ayat yang lain Allah ceritakan bukan cuma malaikat yang Allah perintahkan. Allah juga perintahkan karena pada waktu itu ada iblis, ada jin, ada malaikat, ada Adam. Jadi ada 4 ini. Apa bedanya jin dan iblis? Jadi jin ini adalah bangsanya. Turunan daripada jin adalah iblis. Dan turunan daripada jin itu sudah banyak. Ada iblis, ada kuntilanak, ada gondoruo, ada tuyul, dan yang lain-lain sebagainya. Kesemuanya ini dari bangsa jin. Sama dengan kita manusia. Kita bangsa manusia. Turunan manusia ada Firaun, ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada yang kafir, ada yang sombong dengan hartanya, ya, dan seterusnya. Nah, kesemua mereka ini dari bangsa manusia, ins kalau bahasa Arabnya, insan. Nah, kalau jin itu adalah bangsanya jin, turunannya ada iblis, kuntilanak dan sebagainya itu. Nah, jin ini dulu sudah diciptakan mereka 2 bangsa itu, ada iblis, ada jin. Nah, iblis ini dia menguasai surga. Jin menguasai bumi.
Tapi karena kesombongannya tadi itu, karena dia anggap dia sudah paling hebat, karena Allah Subhanahu wa taala berikan satu amanah yang begitu besar, menguasai surga dan mengurusi dunia, makanya dia bangga dan sombong dengan hal tersebut. Makanya waktu diperintahkan untuk sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini sebetulnya banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hal tersebut, cuma karena waktu juga sudah habis, ya. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini disebutkan Imam Katsir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qala Allahu ma mana'aka an tasjuda idza amartuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda idza amartuk. Apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud kepada Adam padahal aku yang perintah? Jadi di sini secara tegas Allah sebutkan langsung iblis, kenapa engkau tidak mau sujud padahal aku yang perintahkan? Lama khalaqtu biyadi, Adam itu kuciptakan dia dari tanganku. Qala ana khairum minhu lam akun li asjuda lima khalaqta min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia cuma dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Itu sombongnya iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala usir iblis ya dari surga dan dikeluarkan dia dari surga tersebut. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih perhatian antum. Intinya atau kesimpulan di sini bahwa manusia ini, kita ini adalah makhluk Allah yang mulia. Tapi kita akan hina dan lebih hina daripada binatang pada waktu kita tidak tahu tentang kemuliaan tersebut. Maka untuk supaya kita mulia, yang pertama belajarlah ilmu agama yang diperintahkan Allah untuk kita pelajari. Yang kedua, amalkan ilmu tersebut. Karena dengan memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, kalau antum punya ilmu dan antum tidak amalkan ilmu itu, antum seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka dari itu, mari ilmu yang kita kaji ini, apalagi ilmu-ilmu agama, amalkan dia dan praktekkan dalam keseharian kita. Semoga dengan itu Allah mengangkat derajat-derajat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga berguna bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.